Halo Pak Marwan, ini ada pertanyaan Pak Marwan ya, bukan pertanyaan sih, tapi sedikit membahas kasus yang sedang trending di lini masa Twitter. Jadi ada sebuah kasus Pak Marwan, ada seorang karyawan di salah satu institusi swasta, dia itu memiliki gaji senilai 15 juta rupiah. Nah, selama bertahun-tahun ya seperti biasa Pak Marwan namanya karyawan pasti di akhir tahun ataupun di awal Januari akan menerima bukti potong dari perusahaan. Mm-mm. Nah, tapi kadang-kadang karyawan ini tidak apa namanya Menganggap menganggap bahwa kan oh, udah dipotong pajak. udah dipotong semua ini sama perusahaan. Nah, ternyata dia sudah bekerja selama kurang lebih sekitar 10 tahunan. Mm-mm. Nah, tiba-tiba muncul nih Pak Marwan Mm. SP2DK dari kantor pajak Mm-mm. bahwa ternyata dia itu banyak kurang bayarnya selama dia bekerja. Dan itu barusan Iya, kemarin baru saja bulan lalu. Nah, dan ketika kurang bayarnya karena asetnya. asetnya, nah ketika dia datang Asetnya berarti belum pernah lapor. belum pernah lapor. Heeh. Akhirnya dia datanglah ke kantor pajak memenuhi panggilan SP2DK tersebut. Saat di sana dia dijelaskan bahwa ternyata pemotongan Mm-mm. tersebut itu banyak kurang bayar ya karena ada Mm-mm. pendapatan komisi, kebetulan dia merupakan bagian sales dan marketing. Mm-mm. Pastinya ada komisi, ada bonus maupun pendapatan-pendapatan lain yang tidak termasuk atau di luar pendapatan dari gaji tersebut. Nah, Karyawan tetap atau karyawan karyawan lepas tetap, nih? karyawan Karyawan tetap. tetap. Nah, Biasanya udah dipotong pajak tuh seluruhnya sih biasanya sampai akhir tahun ya, selesai. tinggal bukti potong, harusnya biasa mereka tinggal pas SPT tinggal melaporkan aja kan bukti potong, Heeh. mengisi formnya aja. Nah, dan yang menjadi ramai adalah banyaknya masyarakat itu tidak mengerti edukasi bahwa mereka hanya berpikir bahwa setiap tahun mereka hanya menerima bukti potong dari perusahaan lalu tinggal melaporkannya saja, tapi mereka tidak menghitung yang lain-lainnya nih Pak Marwan. Mungkin dari Pak Marwan bisa menjawab atau sedikit mengedukasi masyarakat tentang masalah tersebut. Oke, dalam konteks saat ini kan ini baru pasca PPS sudah berlalu kira-kira beberapa bulan nih. Nah, program pajak ini sekarang kan adalah seperti yang dikatakan dulu, dibuka program PPS, sesudah program berlalu, maka akan dilakukan canvassing atau pengecekan secara intelijen kemana-mana dengan database, big data, segala macam, untuk mengecek siapa-siapa nih yang masih nggak ikut PPS juga, nggak lapor pajak, memang menyembunyikan hartanya mungkin karena nggak bayar pajak, karena memang penghasilannya nggak mau dari dulu nggak dilapor itu. Jadi itu memang itu salah satu impact ya. Jadi, tapi cerita teman kita ini adalah cerita sedih karena dia mungkin tidak terlalu peduli dengan administrasi pelaporan pajak. Padahal misalnya kalau saya asumsi benar, kalau sebagai karyawan swasta ya tentu perusahaannya kan sudah potong. Nah, kalau sudah potong pajaknya kan pasti sudah disetor. Nah, pembuktian daripada dia sudah setor pajak itu sebenarnya cukup bukti potong yang tahun sekali itu, yaitu form 1721 A1. Kalau itu sudah dipegang, seyogianya ya, karena di pajak juga dilaporkan dengan nomor itu, kita sudah melunasi perpajakannya. Sehingga kalau memang harta yang lalu ditemukan oleh kantor pajak itu memang berasal dari penghasilan dia dan dapat dihitung dengan logis, harusnya sih tidak ada masalah ya. Asalnya masalahnya adalah apa? Tidak tertib administrasi ya. Nah, ada orang merasa kok repot sih, saya kan sudah bayar pajak, ini buktinya. Kenapa saya jadi harus bayar pajak? Double dong berarti. Ya itu satu alasan karena balik lagi satu, administrasi perpajakan kita masih belum sempurna. Artinya kalau perusahaan sudah lapor pajak Anda, kenapa saya repot-repot lapor? Iya, karena database kantor pajak itu dari sudut pandang pemberi kerja ada. Tetapi kalau disinkronkan menjadi satu profil, yang sampai sekarang itu masih mungkin belum. Mungkin baru tahun-tahun belakangan ini mungkin baru mulai ada. Jadi menggunakan NPWP Anda, oh diketahui sudah dipotong oleh pemberi kerja. Seharusnya bisa dikumpulin seperti itu. Tapi kan di masa-masa yang lalu Ditjen Pajak belum secanggih itu, sehingga ya dilapor aja oleh pemberi kerja. Tapi kalau PPP pribadi udah dilapor apa belum, karena Anda si pemberi kerja berarti tadi asumsi tidak lapor SPT tahunan kan, untuk menguangkan yang udah dilapor dari pemberi kerja itu ke dalam SPT pribadinya. Nah, itu yang tahap yang belum dikerjakan, sehingga database pajak
atas orang itu belum tidak lengkap. Dia hanya tahu berdasarkan penelusurannya, mungkin cek sampai ke Polda Metro Jaya ada mobil, kemudian cek ke BPN, oh ada tanah atau rumah atas nama orang ini. Ya itu aja yang dikumpulin. Jadi serpian-serpian yang tidak lengkap itu menyebabkan si kantor pajak menghubungi orang itu untuk minta pertanggungjawaban, seolah kalau tidak bisa dibuktikan, ya kan, lalu dikenain pajak dengan dasar bahwa itu harta yang tidak dilapor. Nah, padahal sebenarnya sejatinya PPS itu atau pelaporan atau tax amnesty yang lama itu sebenarnya sejatinya adalah lebih karena ditujukan pada mereka yang tidak lapor harta karena penghasilannya juga memang diumpetin gitu. Nah kalau penghasilannya tadinya udah kena pajak berarti kan istilahnya nggak diumpetin, cuma nggak dilapor aja setiap tahun. Nah pelaporan harta juga dimasukin kan di dalam SPT kan, jadi penghasilannya dimasukin, laporannya hartanya dimasukin dengan catatan beriringan, jadi tambahan harta dengan tambahan penghasilan itu beriring, nggak langsung lompat gitu gitu. Penghasilan ada tapi hartanya nggak pernah lapor, nah itu juga nggak benar karena ternyata misalnya kita ternyata dia nabung nih, nabung uangnya aja, uang tabungannya nggak kelihatan, tahu-tahu 1 tahun hartanya nihil, tapi penghasilannya ada, tapi tiba-tiba loncat di tahun tertentu waktu beli harta baru lapor, itu juga salah ya. Artinya kita tidak bisa menjadikan suatu jalan cerita kepada pajak karena kita juga harus asumsi bahwa si pajak itu kan mempunyai perspektif dari data yang mereka capture dari data yang diberikan dan melalui SPT yang kita lapor itu bisa bercerita sendiri gitu ya. Jadi kita jangan harap lah semua orang tahu dengan sendirinya. Sekarang mungkin dengan data big data kantor pajak bisa proses ya, tetapi di lalu-lalu kitalah yang memberikan tali-tali itu, memberikan picturing kepada satu profil kita. Ini loh SPT tahunan saya, ini loh penghasilan saya, ini loh tabungan-tabungan saya yang setiap tahun dari hasil saya nabung. Sudah saya ada biaya yang saya sudah sisihkan. Nah, ini uang yang saya sisihkan ini sudah secara lambat laun terkumpul. Ya itu. Jadi solusinya untuk yang seperti itu dijawab aja kepada pemeriksanya bahwa saya sebetulnya memang sudah dikenain pajak dari penghasilan. Jadi untuk kasus seperti itu ya, saya pesannya satu, jangan cuek karena merasa udah dipotong, udah selesai, itu udah salah Anda ya. Jangan berharap orang bisa cari tahu sendiri saya lapor pajak dan saya, jangan cuek ya jadi orang. Jadi karena ini sensitif, uang Anda, itu hak Anda. Pajak itu bercerita tentang sejarah Anda memiliki harta, mengumpulkan dan menabung. Jadi kalau Anda memang tidak lapor, boleh nggak lapor ke belakang? Ya, boleh banget. Tapi saya baru mulai punya SPT atau MPWP sekarang, mau lapor ke belakang masih bisa, bisa banget. Jadi MPWP itu atau sekarang pakai NIK ya, itu bisa. Jadi Anda bisa lapor lalu punya nomor yang terdaftar di kantor pajak dengan nomor NIK. Anda mau lapor mundur lagi boleh, bahkan mundur mau 10 tahun juga sebenarnya boleh ya. Nah dengan cara melapor ke belakang itu Anda memberikan jalan cerita yang jelas perjalanan dari usaha atau menabung Anda, perjalanan peningkatan dari waktu ke waktu itu. Kalau selama itu udah masuk akal ya udah gitu. Nah untuk kasus itu potong kompasnya adalah shortcutnya kadang-kadang ya udah Anda harus ngumpulin semua berkas-berkas ya, jangan-jangan hilang lagi ya. Kasihan juga kalau sampai bukti potong pun dari yang kantor pajak yang udah bertahun-tahun itu Anda tidak filing dengan baik terus hilang begitu aja. Nah itu lebih parah lagi, itu lebih kasihan karena pada akhirnya Anda malah jadinya harus membayar pajak double karena di satu pihak dari harta yang ditemukan tidak dapat menjelaskan. Itu kan satu sayang. Jadi disiplinlah untuk melaporkan SPT Anda secara teratur dan tertib. Nah, ketertiban itu yang menyebabkan kita selamat dan kita tidak terkena masalah-masalah yang tidak perlu. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih Pak Marwan atas pencerahannya. Semoga ini relate ya dengan masalah-masalah kalian dan juga semoga kalian bisa menghadapi masalah-masalah yang sama seperti ini. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di masalah berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.